Oke teman-teman, bersama lagi dengan channel saya Kang Lucinot. Kali ini saya akan mengajak teman-teman di Taman Pintar yang berada di Yogyakarta. Ikuti terus channel saya sampai akhir. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati wahana atau permainan dan untuk menambah pengetahuan di wisata Taman Pintar. Wisata Taman Pintar ini berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman mau ke Malioboro atau mau ke Pasar Beringharjo, nanti sudah kelihatan Taman Pintar atau tempatnya. Jadi Taman Pintar itu sebelahnya ada shopping atau toko buku-buku, dan di sebelahnya itu ada TBY Taman Budaya Yogyakarta. Jadi di sini teman-teman tidak sulit untuk mencari. Oke, selanjutnya kita masuk dan saya parkir di sebelah selatan. Ini ada masjid bagi teman-teman kalau mau ibadah sholat. Jadi nggak usah khawatir karena di sini juga ada musola atau masjid itu. Oke, dan di sini banyak sekali jajanan yang bisa teman-teman nikmati. Oke, ini saya termasuk kepagian karena emang belum terlalu rame di Taman Pintar, tapi nggak apa-apa, malahan nggak desak-desakan. Oke teman-teman, bisa teman-teman nikmati ini banyak sekali wahana dari ruang kayak lab atau ruang komputer, permainan, dan di sini juga ada tempat untuk PAUD. Oke teman-teman, jadi bagi ibu-ibu yang mau membawa anaknya datang di Taman Pintar, cocok sekali karena memang di Taman Pintar itu dari kalangan usia itu bisa bermain di Taman Pintar. Seperti di usia balita itu teman-teman bisa membawa adiknya atau anaknya itu di tempat PAUD. Itu ada ruang PAUD dan di situ juga permainannya aman dan sangat banyak. Jadi anaknya atau adiknya bisa berkreasi di situ. Oke teman-teman, saya membeli tiket. Ini teman-teman kalau mau masuk ke gedung oval itu teman-teman harus membeli tiket dulu supaya teman-teman bisa masuk di gedung oval. Dan di sini juga banyak sekali gedung-gedung yang bisa teman-teman kunjungi. Kalau saya masuk gedung oval ya teman-teman. Oke, soalnya saya mengasih tiket dan soalnya saya masuk ke gedung oval. Oke, yang pertama saya lihat adalah akuarium Taman Pintar. Oke, bagi teman-teman kalau hobi atau pecinta ikan pasti suka banget dengan tempat ini, karena tempat ini akuarium lumayan cukup besar dan kita bisa melihat ikan di bawah tuh. Di atas kita, di bawah, di samping, yaitu kelihatan ikannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita dilihatkan dengan zaman dulu atau zaman dinosaurus, atau lebih tepatnya zaman purba. Zaman dinosaurus itu zona kehidupan dinosaurus. Wah, keren ya teman-teman. Oke, itu juga ada apa itu teman-teman? Wow, ada orang purba zaman dulu itu. Wow. Jadi teman-teman jangan kaget kalau datang ke sini karena itu emang patung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menelusuri terus. Wah,
itu ada apa ya, dino atau apa ya. Ada yang tahu itu apa jenisnya? Oke teman-teman, kalau teman-teman tahu jenisnya itu tadi dinosaurus jenis apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita memasuki ruang tata surya. Wah, jadi di sini banyak sekali apa namanya eksperimen-eksperimen yang teman-teman bisa coba. Jadi biar tidak membosankan ya. Jadi IPA itu menyenangkan. Wah, keren. Nah, di sini banyak sekali apa pengetahuan. Oke, sebelum kita pindah di lantai 2, kita keliling dulu di lantai 1 sampai tuntas. Oke teman-teman, jadi di Taman Pintar itu banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapatkan, dan di sini juga banyak sekali pengetahuan tentang alam, IT dan lain sebagainya. Biasanya kita akan memasuki BMKG nih. Wah, ini penting ya teman-teman untuk pengetahuan. Jadi kalau terjadi apa-apa saat ada bencana alam, teman-teman bisa apa namanya paham bagaimana solusinya saat terjadi bencana. Oke teman-teman, ini ada simulator gempa bumi. Oke, ini kita lihat. Keren ya teman-teman. Oke, saya ingin mencoba itu simulator gempa bumi, tapi gantian. Oke, saya masuk untuk mencoba simulator gempa bumi ya. Oke, jadi ini simulator gempa bumi buatannya. Jadi enggak beneran ada gempa bumi, tapi lebih apa namanya, kayak pelatihan, enggak pelatihan sih, lebih tepatnya kita untuk mencoba gimana rasanya kalau ada gempa bumi. Apakah kita berdiri atau duduk atau pegangan apa. Ini juga getarannya enggak terlalu banter banget. Mungkin kalau teman-teman mau merasakan simulator gempa bumi, langsung saja datang. Oke, misalnya kita lanjut lantai 2. Oke, di lantai 2 itu banyak sekali apa namanya penemu-penemu sepertinya. Coba kita lebih dekatkan. Ya, itu sepertinya kayak penemu benda-benda atau teori-teori. Jadi kita lanjut terus naik ke atas. Sambil naik ke atas, teman-teman mungkin bisa membaca satu persatu itu poster. Itu lumayan untuk nambah wawasan. Kalau teman-teman pengen apa namanya oke teman-teman, kalau teman-teman pengen menikmati atau untuk apa menambah pengetahuan, teman-teman juga harusnya juga membawa buku. Kalau teman-teman pengen mencatatnya, kalau enggak ya teman-teman bisa memfoto beberapa tulisan atau benda yang berada di Taman Pintar sebagai untuk belajar ya teman-teman. Karena emang namanya pengetahuan atau ilmu itu juga perlu teman-teman kembangkan. Kalau sekedar cuma melihat doang itu sepertinya bakal cepat lupa. Ya, tergantung orangnya sih. Mungkin kalau saya sendiri lebih suka mencatatnya kalau pergi kemana-mana, atau saya kalau nggak membawa buku juga saya
mengfoto beberapa tulisan atau gambar yang berada di tempat wisata. Jadi sebagai saya untuk belajar sendiri ya, karena emang namanya skill itu harus diasah supaya pengetahuannya untuk supaya bisa di-upgrade terus pengetahuannya. Jadi nggak cuma itu ya teman-teman. Biasanya saya balapan dengan tengkorak itu luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau naik sepeda itu jangan kira itu mudah, karena itu harus ya pakai tenaga dikit lah. Coba aja teman-teman kalau penasaran. Oke, ini tentang apa ya? Tentang apa namanya? Badan atau tentang isi-isi dalam tubuh manusia, dan mungkin itu kayak apa ya, operasi atau apa ya, saya kurang paham. Oke, ini zona fisika. Wah, itu fisika itu juga menyenangkan ya teman-teman. Biasanya kita akan menjelajah di zona fisika. Di sini ada apa aja? Nah, ini zona fisika itu hampir kayak matematika ya teman-teman, karena emang ilmunya itu unik dan menyenangkan ya. Jadi bagi kita atau anak-anak itu suka banget dengan fisika, dan kadang kalau dilihat itu sulit, tapi ternyata pas kita praktekkan itu mudah sekali. Ya intinya terus belajar dan belajar. Ini banyak sekali ya teman-teman. Itu ada sepeda, kalau kita di gayung itu gayungkan pedalnya itu bisa hidup lampunya. Dan ini ada miniatur. Oke teman-teman, ini banyak sekali ya tentang listrik, zona listrik itu. Wah, oke, saya mencoba untuk memegang itu kayak listrik itu. Jadi kalau itu dipegang itu alirnya itu juga akan mengikuti tangan kita. Wes, racing gun. Wes, keren ya, kayak film-film di Naruto. Wah, oke, sudah. Ya, saya mencoba untuk menikmati. Kalau dipegang itu listriknya, lampunya akan terbang itu. Wes, keren sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen mencoba ya bisa langsung datang di Taman Pintar ini. Wah, rambut saya terbangnya kayak anak pang ya. Wow, keren ya teman-teman. Jadi bolanya itu dipegang, dan di situ juga ada daya listriknya. Kurang tahu itu kok bisa rambutnya terbang itu. Nah, ini banyak sekali yang teman-teman bisa eksperimen di zona ini. Wah, itu kayak adiknya itu mencoba eksperimen itu. Keren sekali ya, baru masih kecil sudah berani untuk bereksperimen. Nah ini, wah, eksperimen apa namanya, main bola juga bisa nih. 1, 2, 3, wing, pok. Jadi teman-teman kalau gabut di rumah atau pengen pergi kemana, belum tahu mau kemana, teman-teman bisa langsung saja datang ke Taman Pintar ya teman-teman. Karena emang tempatnya itu luas sekali dan banyak sekali wahana dan pengetahuan yang perlu teman-teman bisa dicoba, dan masuknya juga terbilang masih terjangkau ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan harga segitu, teman-teman bisa menikmati fasilitas yang ada di Taman Pintar.
karena emang di sini banyak sekali pengetahuan yang mungkin teman-teman belum pernah dapatkan. Dengan teman-teman bisa masuk ke dalam gedung oval atau di taman pintar, teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang alam, industri, pekerjaan, IT, tradisional, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan atau teman-teman belum pernah ke taman pintar. Mungkin bagi teman-teman yang rumahnya daerah Jogja atau dekat Jogja atau luar kota, teman-teman bisa datang ke taman pintar. Oke teman-teman, misalnya kita coba duduk di paku itu ya teman-teman. Bismillah. Wow. Oke teman-teman, ternyata kalau duduknya itu langsung atau nggak takut, nah ternyata itu nggak coplos ya, tapi kalau teman-teman dipegang pakunya itu wah tajam banget ya. Jadi kalau teman-teman berani ya coba, kalau nggak ya mikir-mikir dulu ya teman-teman. Oke, saatnya kita akan menjelajah di beberapa lorong-lorong atau ruangan-ruangan itu. Oke teman-teman, kita coba di ruangan apa ya ini teman-teman. Ini ruangan sepertinya kayak industri, konsep. Ini apa ya teman-teman kok? Wah, yaitu sepertinya kayak mengelola asap atau tenaga listrik atau apa ya itu teman-teman. Oke, itu seragamnya, pakaiannya. Oke teman-teman, saatnya kita akan menjelajah lagi di zona laut kayak itu. Wow, itu ada banyak sekali penjelasan, dan itu ada hewan-hewan kayak predator itu, tapi yang di laut. Wow, itu kayak game itu dulu suka banget kalau main game ikan-ikan kecil nanti menjadi besar itu. Oke, wih banyak sekali ya teman-teman ikan-ikan ini terasa kayak di laut. Jadi teman-teman mungkin kalau belum pernah ke laut, datang ke taman pintar kayak di ruangan atau di dalam laut. Wah, itu ada hiu atau pas itu, keren banget ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, tetap kita akan menjelajah lagi di ruangan-ruangan ini. Oh, ini estetik ya, cocok ya kalau teman-teman yang suka untuk foto atau untuk kenang-kenangan, bisa foto di sini sebagai kenang-kenangan kalau pernah teman-teman di taman pintar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, ini di Kids Experience. Oke, jadi di sini cocok untuk anak-anak untuk eksperimen. Oke, di sini juga ada game. Wah, ini cocok ya. Ini wah, main game seru ya. Ini kalau saya main juga, wah itu ternyata antriannya juga banyak teman-teman. Dan di sini juga ada permainan untuk anak-anak. Wah, keren ya. Oke, kita pindah lagi. Wah ini cocok untuk foto. Jadi kita akan memasuki jelajah Menara Eiffel. Wah, jadi di sini banyak sekali kayak bagaimana pembangunan Menara Eiffel dan berapa lama membangunnya. Dan di sini juga ada beberapa
Dan di sini juga ada beberapa video tentang Menara Eiffel. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat Menara Eiffel bisa nonton di Taman Pintar ini. Ya walaupun cuma gambar atau video juga itu udah seperti aslinya ya teman-teman. Wah itu Menara Eiffel tinggi banget ya teman-teman. Tuh nggak tahu itu tingginya berapa lantai. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. Wow, ini kalau teman-teman mau foto di sini juga bisa loh. Itu juga ada tempat duduk. Oke, saatnya kita lanjut di ruangan berikutnya. Ini ada ruangan apa ya? Kita coba lihat. Wah, ini ruangan mana ini? Wah, ini masih keliling-keliling. Oke, di sini ada dino itu. Lucu itu, dinosaurus macam apa itu? Oke. Ini kita masuk ke apa itu? Tentang ada prajurit itu, tapi patung ya, teman-teman. Wow. Ada prajurit-prajurit itu. Oke, kita memasuki di zona mana dulu? Oke, zona tokoh pendidikan. Oke, teman-teman, kita memasuki zona pendidikan. Jadi di zona pendidikan ini banyak sekali para tokoh yang berjuang dan membuat bangsa Indonesia itu maju. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Oke, di sini juga ada Kiai Ahmad Dahlan yang beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Oke teman-teman, di situ ada Ki Hajar Dewantara dan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi dan ada Nyai Siti Walidah. Jadi beliau itu adalah pendiri atau orang yang mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus patut bersyukur karena beliau kita bisa hidup di zaman yang lebih enak, di zaman yang dimana pengetahuan itu mudah untuk dicari dan dipelajari, dan kita harus sebagai orang yang sudah belajar dan kita harus mengajarkan kepada orang lain yang belum bisa. Oke teman-teman, di sini ada beberapa Presiden RI dari Bapak Soekarno sampai Bapak Jokowi, dan ini beberapa atribut atau beberapa foto kenang-kenangan pada zaman beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini banyak sekali ya teman-teman sejarah-sejarah itu yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman pelajari, dan beberapa itu ada di zona. Dan di sini banyak sekali tentang kerajaan atau raja di Yogyakarta, dan ini beberapa Raja Hamengkubuwono ke-1 sampai yang ke-10. Jadi di sini banyak sekali sejarahnya dan beberapa ada fotonya. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang Keraton Yogyakarta mungkin bisa mampir ke Taman Pintar ini, karena emang cocok sekali. Taman Pintar itu tidak sekedar menjelaskan, tapi juga ada beberapa foto atau video, jadi teman-teman lebih bisa paham atau mengerti tentang yang dijelaskan itu ya. Oke teman-teman, saatnya kita keliling lagi di ujung sampai ujung lagi. Jadi emang di Taman Pintar ini banyak sekali beberapa kayak miniatur atau atribut, dan banyak sekali yang belum teman-teman ketahui. Mungkin kalau teman-teman udah tahu mungkin bisa dipelajari lagi di Taman Pintar ini, karena emang harganya yang terjangkau. Teman-teman bisa menikmati fasilitas yang banyak sekali
dan ilmu yang mungkin tidak dapat di luar, dan itu beberapa miniatur rumah adat. Itu ada rumah daerah di beberapa di Indonesia. Oke teman-teman, saatnya kita lanjut. Oke teman-teman, saatnya kita pindah lagi dan kita di zona demokrasi dan pemilu di Taman Pintar. Oke, jadi teman-teman yang belum pernah ikut pemilu dan atau masih bingung bagaimana caranya pemilu, teman-teman bisa belajar dan datang aja di Taman Pintar. Karena di sini banyak sekali bagaimana atau menjelaskan tentang pemilu dan cara pemilihan umum yang tepat dan benar. Dan ini beberapa partai politik yang berada di Indonesia 2024 ya teman-teman. Oke, dan di sini juga dijelaskan dengan video, jadi teman-teman nggak usah bingung karena banyak sekali video di dalam zona pemilu ini. Dan mungkin oke teman-teman, di sini banyak sekali beberapa pemilihan umum yang berada di beberapa negara, dan di sini juga ada foto. Teman-teman kalau mau foto seperti saya bisa ya teman-teman, tapi ya kalau teman-teman malu ya nggak usah aja. Emang gabut itu. Wah, ini ada KPU, cara foto itu. Oke, ya itu foto di situ juga bisa teman-teman. Wes, ya buat kenang-kenangan lah teman-teman. Oke, saatnya kita masuk di zona nuklir ya teman-teman. Jadi emang negara maju atau negara berkembang itu salah satunya itu mempunyai nuklir. Jadi emang ini agak berbahaya mungkin bagi dampaknya, tapi dampaknya positifnya itu sangat membangun atau bagi menghemat negara. Jadi emang kalau punya nuklir itu bisa itu ya, namanya ada, kalau nggak salah ya teman-teman, kalau salah dibenerin. Jadi di salah satu listrik itu bisa menggunakan nuklir, dan nuklir itu nggak cuma buat perang atau apa, tapi bisa berguna bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita masuk di ruangan KPK atau apa ini teman-teman. Wah, jadi emang di sini dijelaskan kerjanya KPK, bagaimana tentang KPK itu. Oke, sahabat pemberani, wes keren ya teman-teman. Oke, saatnya kita memasuki di ini seperti daur ulang menjadi pupuk atau apa ini teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita di zona gamelan atau bisa disebut karawitan. Oke, di sini teman-teman bisa mencoba alat gamelan itu. Jadi itu ada petunjuknya, silakan teman-teman dicoba dan ikuti seperti yang di video itu kalau teman-teman belum bisa. Oke teman-teman, jadi emang saya juga belum bisa bermain gamelan, tadi cuma salah-salan. Jadi kalau teman-teman lebih pandai atau bisa bermain gamelan, teman-teman bisa mencoba di Taman Pintar. Oke, selanjutnya kita akan pindah di zona anti narkoba. Oke teman-teman, jadi di sini banyak sekali dijelaskan narkoba itu apa dan
dampaknya apa bagi kesehatan tubuh. Jadi teman-teman kalau belum pernah mencoba narkoba, jangan pernah menyentuh atau mencoba narkoba. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba narkoba, kalau bisa berhenti. Oke teman-teman, kalau bisa berhenti atau jauhi narkoba biar bisa berhenti. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di zona kebaikan air. Oke. Jadi di sini apa namanya? Jadi ada bagaimana cara mencari air atau cara memproduksi air mineral yang biasa kita minum pakai air galon atau air aqua atau botolan. Jadi caranya begitu ya teman-teman. Itu beberapa sekilas cara proses, dan tetap jaga lingkungan biar kita, anak cucu kita bisa tetap menikmati air yang jernih atau air dari alam, lebih tepatnya di air pegunungan. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus bijak dalam menggunakan air, dan kebersihan lingkungan tetap dijaga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan di zona membatik. Oke, jadi batik itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia, dan di Jawa itu banyak sekali pelatihan membatik atau orang yang membuat batik itu banyak sekali, kerajinan batik itu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya batik, silakan teman-teman bisa membeli batik di pasar atau di mall atau di sekitar rumah teman-teman. Jadi karena batik itu salah satu warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Oke teman-teman, misalnya kita berpindah lagi di itu ada beberapa wayang atau apa itu teman-teman, itu alat musik atau apa tuh ya. Oke, kita melihat batik. Oke. Itu ada keris, wah besar banget ya teman-teman, kerisnya itu besar dan panjang. Oke, kita masih ini banyak sekali beberapa keris yang bisa diwariskan kepada kita dan anak cucu kita. Kita sebagai Indonesia harus bangga. Oke teman-teman, misalnya kita di area bermain anak, jadi di sini teman-teman bisa menikmati atau bermain dengan sepuasnya. Saya walaupun udah dewasa bermain nggak apa-apa lah, dan gagal terus, dan saya coba lagi sampai bisa. Intinya oke teman-teman, mohon maaf ini karena di rumah saya hujan, jadi suaranya agak bising atau suara hujannya itu. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut lagi bermain. Dan ini banyak sekali ya teman-teman wahana, dan itu gratis ya, karena tadi kita udah bayar tiket. Jadi memang banyak sekali fasilitas. Oke, saya mencoba menggunakan remote itu untuk bermain, dan apakah bisa atau tidak kita coba. Yang penting itu dicoba-coba dulu, masalah bisa atau enggaknya ya akhir lah intinya. Jadi coba ya, ternyata itu bermain kayak gitu secara virtual itu ternyata susah, tapi coba terus, itu lolos sih. Yo, bismillah, bisa. 1, 2, 3. Walk, walk, wis, langsung. Lagi, wah, bisa, yes. Oke, intinya dicoba. Wah, dah dulu. Kasihan yang baju luweh. Ini beberapa tokoh pembalap. Wah, ini bermain pakai game.
Wis keren ya pakai kayak gitu. Oke, soalnya kita di lantai atas kita akan mencoba permainan lain. Kita akan mencoba permainan baru. Apakah di situ masih ada permainan atau tidak? Oke, kita telusuri ya teman-teman. Woi. Oh, ternyata ada teman-teman di sini. Jadi tempat untuk foto-foto kalau teman-teman suka foto. Oke, jadi spotnya itu wah, kayak kebalik loh teman-teman. Jadi seolah-olah kita kecil atau terbalik. Nah juga itu dunia terbalik, wah. Jadi semuanya terbalik ya teman-teman. Wah ini keren nih buat spot foto. Untuk teman-teman yang suka estetik, teman-teman bisa kunjungi di sini. Oke. Itu ada film bioskop 4 dimensi atau 3 dimensi ya teman-teman. Wah Twitter 4 dimensi. Oke, saya beli tiket Ya. Yang diambil mau yang kemana? kita akan menonton tiket bioskop 4 dimensi. Wes. Oh, Twitter 4 dimensi. Wah, di sana ya teman-teman. Oke, itu sudah beli tiketnya. Kita nonton film tentang ikan atau apa. Oke, misalnya kita masuk. Oke, ini saya terakhir nonton film bioskop di Taman Pintar itu waktu SD, dan sekarang udah kuliah ini. Wah, kita nostalgia. Wah, kita pilih dulu tempat. Oke teman-teman, jadi temannya silakan pilih sendiri mau di mana. Tapi biasanya saya kalau nonton bioskop dimanapun pilih yang di tengah. Jadi emang biar kelihatan semua. Dan kalau teman-teman nonton bioskop di Taman Pintar itu menggunakan kacamata 4 dimensi ya kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak di film itu langsung tiba-tiba muncul di mata kita. Jadi kayak gitu ya kacamatanya. Wah. Jadi oke teman-teman, jadi seperti peraturan di semua bioskop dilarang merekam saat filmnya udah diputar. Oke, jadi wah kayak gitu kalau kacamata 4 dimensi saya pakai. Oke, keren ya teman-teman. Oke, ya kayak gitulah, wes banyak sekali tontonan mau yang mana. Biasanya kita akan turun dan itu ada wisata lagi tuh, Dino Park atau apa itu. Kalau teman-teman penasaran dengan itu silakan langsung datang aja. Biasanya kita turun dan kita disambut oleh wow, pintu keluar banyak sekali ya jajanan-jajanan atau souvenir yang teman-teman mau beli itu, souvenir Taman Pintar itu. Dan kalau teman-teman mau beli jajanan di sini bisa, dan banyak sekali makanan kuliner. Oke, misalnya kita keluar tadi kita berangkatnya itu masih sepi dan sekarang udah mulai rame ya teman-teman, karena ada agak siang. Jadi wah banyak sekali wisatawan dari lokal atau dari luar kota banyak sekali datang di Taman Pintar karena harganya terjangkau. Jadi banyak sekali wisatawan yang memilih di Taman Pintar untuk menghabiskan liburan akhir pekan atau pas hari lebaran atau weekend. Tapi kalau teman-teman mau datang hari Senin, Selasa atau sampai Minggu itu buka terus ya teman-teman. Taman Pintar jadi nggak cuma hari weekend doang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Taman Pintar. Jangan lupa tinggalkan jejak dan terima kasih.